Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, yaitu Minggu Info Covid tanggal 6 Maret 2022, yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-10, dimulai dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepada, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pernah seseorang terperosok ke dalam sebuah sumur tua yang tidak berair, namun tidak mengalami cedera, karena dia tidak dapat naik sendiri. Lalu dia berseru-seru, berteriak meminta pertolongan agar ada orang yang menyelamatkannya dari sumur tua tersebut. Kebetulan saat itu seseorang sedang lewat dari tempat tersebut dan mendengar seruan orang yang meminta pertolongan itu. Lalu ia mendekat dan menolong orang tersebut sehingga selamat dari sumur tua itu. Saudaraku, jika sesama manusia mau mendengarkan seruan orang yang meminta pertolongan, bukankah sebagai orang beriman, kita juga percaya bahwa Tuhan juga mendengar seruan orang yang beriman dan menyelamatkannya? Seperti apa yang dikatakan oleh topik minggu kita hari ini, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi yang pertama, harus percaya akan firman Tuhan. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Rasul Paulus bersaksi bahwa yang diberitakannya kepada warga jemaat yang ada di Roma bukanlah kata-katanya sendiri atau hanya omongannya semata, tetapi yang diberitakannya adalah firman Tuhan. Sang Rasul berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah firman iman. Firman Tuhan yang dapat. Firman Tuhan yang mampu. Firman Tuhan yang berkuasa membuat kita menjadi orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya Ia adalah anak Allah, Tuhan dan juru selamat umat manusia. Sehingga firman itu tidak jauh dari hidup kita. Firman Tuhan itu tidak perlu kita cari jauh-jauh. Firman Tuhan ada di dalam mulut kita. Firman Tuhan ada di dalam hati kita. Firman Tuhan yang membuat kita menjadi orang yang beriman. Oleh sebab itu,
Mari kita harus mengimani dan mengamini firman Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian, maka ketika kita berseru kepada Tuhan, kita akan diselamatkan. Yang kedua, percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan firman tersebut bertumbuh, serta berkembang dalam hidup kita, dan membuat kita menjadi orang yang beriman. Lalu ketika kita telah menjadi orang yang beriman, maka kita dibutuhkan untuk bersaksi dan mengaku, mengikrarkan iman kepercayaan kita dalam hidup kita bahwa Yesus adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat dunia yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Dengan mengaku sedemikian, maka kita akan diselamatkan. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada saja orang Kristen yang malu dan takut mengaku dirinya bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia malu mengaku bahwa dia adalah orang Kristen. Yang dimaksud adalah orang Kristen yang benar, Kristen yang sejati, yang menunjukkan buah iman dalam hidupnya melalui sikap dan perilaku yang tidak pernah menyakiti hati orang yang berkeyakinan berbeda. Oleh sebab itu, nyatakanlah kesaksianmu di hadapan seluruh umat manusia bahwa Anda adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut kehilangan nyawa karena Kristus, sebab kita pasti diselamatkan baik kini dan di sini juga dalam kehidupan yang kekal. Yang ketiga, orang beriman tidak akan pernah dipermalukan. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, menurut Rasul Paulus, Alkitab ada bersaksi bahwa orang beriman itu tidak pernah dan tidak akan dipermalukan. Dikatakan karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jika sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan, mengapa justru dalam hidup kita ini kita sering malu untuk mengaku Yesus dalam hidup kita ini? Malu berdoa di depan orang yang berkeyakinan berbeda, malu untuk bersaksi bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Tuhan Yesus pernah berkata, sebab barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jika kita sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak pernah dipermalukan Tuhan, mengapa justru kita sering malu untuk mengaku Yesus? Saudaraku, Tuhan Yesus pernah berkata, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Markus 8 ayat 38. Jika Tuhan begitu kasihnya kepada kita, sehingga kita tidak pernah dibiarkannya untuk dipermalukan,
Mengapa tega-teganya kita malu mengaku Tuhan Yesus dalam hidup kita, bahwa Dia adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia? Memang Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, yang telah menjadi manusia dan turun ke dunia ini. Dialah Allah yang sebenarnya, Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Oleh sebab itu, saudara, nyatakanlah imanmu sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dalam sikap maupun perbuatanmu di tengah-tengah dunia ini. Yakinlah, kita tidak akan pernah dipermalukan, sebab orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.